Shalom, saudara-saudara seiman yang di dalam Tuhan Yesus. Selamat bergabung di dalam ibadah kita pada minggu ini secara online, dan ini merupakan minggu yang keempat. Kita akan belajar dari tema ataupun tajuk yang sudah kita tentukan untuk bulan ini, yaitu penginjilan dan misi. Jadi sudah 3 minggu kita belajar berkenaan dengan penginjilan dan misi untuk gereja kita. Jadi sebelum kita belajar lebih dalam berkenaan dengan tajuk ini, mari kita berdoa, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan ibadah kita pada hari ini. Ya, kiranya Roh Tuhan yang berkarya dalam setiap kehidupan kita lewat pendengaran ataupun pembelajaran kita firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa dan saya akan pimpin kita di dalam suara yang kedengaran. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan karena kesempatan pada hari ini Tuhan untuk kami belajar dan mendengar daripada firman-Mu Tuhan berkenaan dengan penginjilan dan misi. Tuhan, dimanapun kami berada pada ketika ini, biarlah Roh-Mu yang berbicara dan menjamah setiap hati kami Tuhan, supaya kami dikuatkan, kami diteguhkan oleh karena firman-Mu yang kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus Tuhan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan pembelajaran, pendengaran firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan menyerahkan semuanya ini. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita lihat dahulu apakah ataupun pengertian. Di 3 minggu yang lalu kita sudah juga mendengar apakah penginjilan itu, dan daripada sudut yang pelbagai kita akan melihat. Bahkan penginjilan ini sendiri sesuatu yang begitu luas, dia punya skop yang perlu kita ketahui, dan sekiranya kita bincangkan tajuk ini dalam masa yang 1 bulan ini, dia tidak akan dapat dihabiskan. Bahkan kita akan ambil masa yang begitu panjang untuk membicarakan ataupun berkata-kata berkenaan dengan penginjilan ini. Tapi untuk bulan ini ataupun pada beberapa masa ini, mari kita mengambil atau inisiatif untuk belajar kenapa ataupun apakah penginjilan itu sebenarnya, dan akan diulang oleh beberapa hamba Tuhan lagi. Dan mungkin ini sebagai satu ulangan kepada kita juga, dan untuk memberikan lebih pemahaman kepada kita, pengertian kepada kita. Apakah penginjilan itu? Penginjilan itu merupakan suatu ataupun cara kita untuk memberitakan ataupun mengkongsikan ataupun sharing kepada mereka yang berada di luar sana, bahkan juga di dalam keluarga kita ataupun di kawasan kejiranan kita ataupun di tempat pekerjaan kita ataupun dimanapun kita, tentang karya Kristus yang sudah mati karena dosa-dosa kita dan dikuburkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Yang ini kita boleh lihat ataupun kita boleh rujuk di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 3 sehingga ayat yang ke-4. Itulah pengertian daripada penginjilan ini. Yaitu kalau dengan lebih mudah kita pahami, kita mengkongsikan ataupun kita bercerita kepada saudara-saudara kita ataupun teman-teman kita ataupun siapapun di luar sana berkenaan dengan karya Kristus yang berlaku di dalam kehidupan kita. Jadi mengapa ataupun kenapa kita harus memberitakan Injil atau menginjil
Ada yang mengatakan bahwa saya tidak pandai menginjil, saya tidak mau menginjil, saya sudah terikat dengan pekerjaan saya. Jadi macam mana? Adakah saya perlu meninggalkan alam pekerjaan saya ataupun kerja saya yang sudah begitu baik pada saat ini dan saya perlu tinggalkan untuk mau menginjil? Tidak, semestinya kita perlu meninggalkan setiap pekerjaan kita, setiap usaha kita yang sudah berlaku di dalam kehidupan kita. Cukup kita teruskan di dalam lapangan ataupun di dalam setiap pekerjaan kita, usaha kita, apapun yang kita lakukan. Itu adalah suatu tempat penginjilan bagi kita. Jadi kenapa kita perlu memberitakan Injil? Saya tidak mempunyai karunia di dalam penginjilan. Mungkin ada yang mengatakan demikian, tetapi kita dijadikan, dibentuk oleh Tuhan dengan kepelbagaian. Dengan setiap kita mempunyai karunia yang berbeda. Ada satu cerita yang ini dia cuma pelayanan yang kita anggap sebagai pelayanan yang kecil untuk menjual Bible, Alkitab, bahan bacaan. Dia mau menjual ataupun mau memberitakan menginjil dengan hanya menjual buku kepada orang-orang di luar sana. Hanya dengan menjual buku. Dan ada perbedaan dua orang di sini. Yang seorang adalah seorang yang begitu normal di dalam mungkin dari cara dia bercakap. Mungkin dia sudah berbicara dengan begitu cantik. Dia boleh berbicara dengan begitu lancar, dengan begitu menarik. Tapi akhirnya dia hanya dapat menjual sedikit daripada buku yang dia bawa. Alkitab yang dia bawa pada hari itu. Dan berbeda dengan seorang ini yang mempunyai pribadi yang banyak kekurangan di dalam kehidupan dia. Dia ini seorang yang gagap. Tetapi di akhirnya pada hari itu dia dapat menghabiskan. Dia telah menjual setiap buku yang dia bawa pada hari itu. Dan kalau kita lihat di sini, dua orang yang berbeda ini, dan kita menganggap bahwa yang seorang ini mempunyai keupayaan untuk menjual ataupun untuk lebih berjaya di dalam penjualan bukunya, tetapi keputusan ataupun di akhirnya adalah bahkan orang yang kita anggap lemah, yang mempunyai kekurangan, itu berjaya melaksanakan misinya hanya karena dia seorang yang gagap. Dan tahu kenapa? Apabila seorang ini, orang yang pertama yang normal tadi, dia menjual buku ini, orang akan menjawab tidak mau. Nah, ini adalah buku kabar gembira yang menceritakan berkenaan dengan kehidupan Tuhan Yesus, dan orang akan menolak. Tetapi orang yang kedua yang mempunyai kekurangan dari segi perkataannya, secara bercakap, dia bahkan dapat menghabiskan jualan bukunya. Kenapa? Apabila dia mendatangi ataupun datang kepada satu rumah, dia akan mengatakan, mana kau mau? Anda beli buku ini ataupun saya ceritakan berkenaan isi buku ini dari permulaan sehingga akhirnya. Dengan cara, kamu bayangkan, kalau dia seorang yang gagap, dia bercakap, bayangkanlah. Selamat pagi, lebih kurang begitu. Dan perkataan selamat pagi itu dia ucapkan mengambil masa yang begitu lama. Dan apabila orang itu sudah mendengar begitu saja, daripada dia mendengar cerita keseluruhan daripada buku yang dia bawa itu, lebih baik dia membeli. Dan bukunya habis terjual. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, jangan menganggap bahwa kita ini
tidak punya kelebihan. Kita punya kelebihan yang masing-masing diciptakan Tuhan di dalam melaksanakan penginjilan dengan caranya Tuhan yang kita tidak tahu. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, satu perkataan ataupun perkataan yang kita pegang ini adalah merupakan sesuatu perkataan yang sudah diperkatakan sejak dahulu berkenaan dengan Injil. Mari kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4. Di dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat yang ketiga dan keempat. Sekiranya sudah ditemukan, saya akan baca dan saudara-saudari ikuti pembacaan ini. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Perkataan ataupun inilah perkataan yang sudah kita dengar, yang sudah kita terima daripada para penginjil ataupun para hamba-hamba Tuhan yang sudah menyampaikan kabar yang baik ini kepada kita. Dan mari kita terus sampaikan kabar baik ini kepada mereka juga di luar sana, sebab perkataan ini adalah perkataan yang memberikan kabar yang gembira di dalam kehidupan kita. Dan di dalam kehidupan kita ini mari kita ataupun kita sudah mengetahui bahwa kita diperintahkan bahwa kita akan meneruskan penginjilan dalam kehidupan kita. Ini kita dapat lihat di dalam Markus 15 ayat 15, yaitu pergilah ke seluruh dunia dan siarkan kabar baik dari Allah. Dalam Matius 28 ayat yang ke-19, pergilah kepada segala bangsa di seluruh dunia dan jadikanlah mereka pengikut-pengikutku. Di dalam Lukas 24 ayat 48, kalianlah saksi-saksi dari semuanya itu. Di dalam Yohanes pasal 20 ayat 21, seperti Bapa mengutus aku, begitu juga aku mengutus kalian. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, kalian akan menjadi saksi-saksi untukku. Dalam Roma pasal 10 ayat 15, alangkah baiknya kedatangan orang-orang yang membawa kabar baik dari Allah. Jadi saudara-saudara, kita diberikan perintah untuk menyampaikan ataupun membuat penginjilan, dan melalui perkataan yang sudah kita terima, yang kita dengar, yang kita percayakan itu, mari kita memberitakan kabar gembira berkenaan dengan karya Kristus di dalam kehidupan kita. Dan mereka juga mengerti, mereka juga mendapat bahagian daripada kehidupan Kristus. Dan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-18, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Di dalam Markus pasal 16 ayat 17 dan 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ayat yang ke-18. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut,
mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Saudara-saudari yang dikasihan di dalam Tuhan Yesus, kita menyampaikan Injil, berita baik kepada semua orang. Karena apa? Karena kita mempunyai kuasa. Sekiranya kita tidak mempunyai kuasa, dengan apapun cara kita akan sia-sia. Dan setiap pekerjaan, setiap apa yang kita lakukan itu pastinya tidak ada hasilnya. Jadi mari kita melakukan penginjilan ini dengan kuasa, dengan kita berpegang kepada kuasa yang Tuhan berikan. Dan kita pastikan di sini, mereka yang percaya akan dipenuhi dengan kuasa daripada Tuhan. Dan kita daripada pembacaan ini ayat yang ke-17, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Kalau kita percaya, kita akan mengusir setan-setan demi nama Tuhan. Dan kita akan berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Dan kita akan perlihatkan kepada dunia tentang kebaikan, tentang karya yang Tuhan lakukan. Baik di dalam kehidupan kita, juga di dalam kehidupan saudara-saudari, dan juga mereka yang berada di luar sana. Jadi mari kita terus melakukan penginjilan. Penginjilan itu tidak terhad. Dan kita lihat di dalam ayat yang ke-18. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Sebab kenapa? Karena kuasa daripada Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita semua yang percaya kepada Dia. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan disembuhkan. Dan kita tidak perlu membeli dan kita tidak perlu untuk berjual ataupun berjual beli. Apa yang kita dapat daripada Tuhan semuanya diberikan dengan cuma-cuma. Hanya apa yang kita perlu adalah percaya kepada Dia yang sudah mati dan bangkit kembali untuk dosa-dosa saya dan saudara-saudari. Dan mari kita terus pegang perkataan yang sudah kita dengar, kabar baik ini, dan kita kongsikan kepada mereka di luar sana. Dan mari kita melakukan penginjilan di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Di Yerusalem menunjukkan tempat kita sendiri ataupun di dalam keluarga kita. Dan di seluruh Yudea merupakan di kejiranan kita ataupun jiran sekampung ataupun di tempat kerja kita dan sebagainya. Dan di Samaria maksudnya adalah di antara bangsa-bangsa ataupun lintas budaya, dan sampailah ke ujung bumi dimanapun di dalam dunia ini. Mari kita memberitakan kabar baik daripada Tuhan, dan kita terus berpegang kepada perkataan yang sudah kita dengar. Dan dengan kabar baik yang sudah kita dengar dan kita percaya, maka Tuhan berkuasa atas kehidupan kita. Dan apabila kita menjadi saksi bagi karya Tuhan di dalam kehidupan kita, maka Roh Allah akan menyertai di dalam kehidupan kita. Dimanapun kita, apapun bidang pekerjaan usaha kita, Roh Allah akan menyertai
kita, dan Roh Allah itu yang akan bekerja di dalam kehidupan kita untuk menyampaikan kabar gembira karya Tuhan berlaku yang terjadi di dalam kehidupan kita, dan kita akan bebas melakukannya karena pimpinan Roh Tuhan. Dan yang seterusnya, karena keyakinan penuh yang kita dapat, yang kita pegang pada saat ini, mari dengan pimpinan Roh Tuhan kita kongsikan kepada mereka di luar sana, dan kita akan menjadi teladan, kita akan menjadi contoh kepada mereka yang tidak percaya, yang tidak mengenal dengan Kristus. Mari kita sama-sama dengan cara yang berbeda, dengan cara yang Tuhan letakkan di dalam kehidupan kita untuk mengkongsikan karya Tuhan dalam kehidupan kita dimanapun kita, dan kita menjadikan ini suatu yang menjadi kebiasaan ataupun suatu gaya hidup di dalam kehidupan seharian kita. Dan mari saudara-saudari jemaat Tuhan yang dikasihi, marilah kita meneruskan mandat perintah Tuhan di dalam kehidupan kita untuk mengkongsikan ataupun mengabarkan kabar baik ini kepada mereka yang belum mendengar ataupun belum mengenal Dia yang begitu mengasihani kehidupan kita, dan juga setiap orang yang mengenal Dia pasti akan mendapat keselamatan. Mari saya pimpin di dalam suara yang kedengaran. Sampai di sini firman Tuhan yang kita belajar pada hari ini, walaupun tidak begitu mungkin saudara-saudari tidak dapat memahaminya, tapi kita mohon, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, Roh Tuhan, supaya Tuhan memberikan lebih pemahaman di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang kita telah pelajari pada hari ini. Bapa di sorga, hamba-Mu sudah selesai untuk menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Tuhan, Engkaulah yang melihat setiap hati dan keperluan kami Tuhan. Walaupun pada saat ini kami berbakti di tempat kami masing-masing Tuhan, secara di dalam talian Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa kuasa-Mu Tuhan tidak terlalu jauh di dalam menjamah setiap hati kami. Dan bagi mereka yang mendengar firman-Mu ini Tuhan, kabar baik kami pelajari, mandat yang Engkau berikan bagi kami Tuhan untuk menyampaikan kabar baik, bahkan membawa mereka datang kepada Engkau Tuhan. Bapa di sorga, kami tahu bahwa kami terbatas Tuhan, dan kami mempunyai pelbagai situasi yang menghalang di dalam melakukan mandat ini Tuhan. Tapi kami tahu Roh Tuhan yang bekerja di dalam hati kami, di dalam kehidupan kami, akan memberikan cara bagaimana kami dapat mengkongsikan berkat-berkat yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami, supaya kami dapat juga mengkongsikan bagi mereka, supaya mereka yang berada di luar sana juga Tuhan diberkati, dan mereka juga mengerti, mereka juga akan mendengar akan karya yang terbesar yang Engkau lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sambut berkat yang daripada Engkau. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa semuanya ini. Amin.